sampai sekarang belum dikabul. Tapi rupanya datanglah pengusaha restoran ke Ustadz Yusuf Mansur, ya, menyerahkan kemudian hasil ya dari usaha restorannya. Kayaknya sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ibni. Ya teman-teman, seperti berita sebelumnya, bahwasanya kita telah memberitakan tentang press release dan media-media yang ya sebagian terkesan masih kayak berhati-hati gitu ya. Saya nggak bilang menutupi, tapi berhati-hati. Tapi sebagian dari media yang kemungkinan terafiliasi dengan Yusuf Mansur itu masih diam. Contoh misalkan ya dari MNC Group. Saya belum melihat beritanya. MNC Group mengeluarkan berita press release dari Pak Jenny Mustopa atau press release dari Yusuf Mansur tentang kekalahannya. Itu saya belum melihat ya teman-teman. Tapi teman-teman, ada media juga yang menurut saya seharusnya ya, yang katakanlah dia sering mengaku independen, dan media ini terkenal ya apa ya, sangat kalau kita bilang media ini terkenal ya sangat berani gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu bahkan yang berkaitan dengan politik gitu ya teman-teman. Beda kan dengan media yang lain mungkin masih ngebahas tentang pidana biasa gitu ya, tapi kalau ini berkaitan dengan politik yang bersinggungan langsung dengan politik, yaitu Tempo. Teman-teman tahu kan bocor halus politik gimana. Nah tapi teman-teman ya, kita tahu bahwasanya saya pernah ungkap Tempo itu katakanlah pernah diinvestasi gitu sama Yusuf Mansur. Saya nggak tahu lewat mana, tapi menurutnya itu lewat Paytrend. Menurut beritanya, menurut Tempo sendiri gitu ya, melalui PT yang ya PT Veritas Sentosa Internasional kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek lagi ya teman-teman. Nah, media yang terkenal ini yang seharusnya yang katakanlah independen ini seharusnya merilis, katakannya dia tidak mau diintervensi dari pihak manapun, tapi faktanya saya nggak tahu, nggak berani atau nunggu momen gitu ya teman-teman. Nah kali ini saya akan ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan tahun-tahun masa lalu, tahun-tahun mungkin tahun kelam, tahun-tahun apa ya, tahun-tahun yang menjadikan Yusuf Mansur ini semakin merasa dirinya hebat ya teman-teman. Nah, ada sebuah video yang pernah saya rilis, tapi saya akan mengingatkan kembali teman-teman. Kenapa? Karena ini menurut saya relate sekali gitu ya. Kayak teman-teman, kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. Hari ini banyak anak-anak kelas 3 SMA kalau ditanya mau kuliah di mana kamu? Waduh, nggak paham. Waduh, nggak tahu. Wah, masalah. Ada banyak anak-anak mahasiswa semester akhir tidak punya rencana apapun. Dan itu saya banget. 2-3 itu kan saya udah lepas kuliah. Tapi saya baru belajar tuh tentang impian. Oh gitu ya. Oh begini ya. Pas jadi tukang ayam, saya nganterin ayam ke restoran demi restoran, restoran demi restoran, restoran demi restoran. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah kalau begini saya pengen punya restoran. Gitu. Kabul. Prof Manto, kabul. Insya Allah jadi profesor. Kabul, asli kabul. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman memang ya restoran kan. Kabulnya ya lama. Kan tanamannya, buahnya ini gede, restoran ya lama. Kecuali gitu ya, siremannya bagus. Misalkan kita nanam biji yang permintaannya itu pengen punya penghasilan 1 miliar sebulan, bersih. Udah potong zakat, udah potong sedekah, udah potong pajak, bersih. Ini kan gede, nggak apa-apa juga. Tapi siremannya mesti bagus. Sekali nyiram 11 rakaat sholat malam, di mana 1 rakaatnya 1-2 halaman. Nah itu baru jadi. Nggak apa-apa. 1 miliar oke. Jangan 1 miliar. Pengen punya penghasilan bersih 1 triliun lagi sebulan bisa, tapi siremannya apa? Dan ingat, pohon bisa mati juga tengah jalan. Pohon bisa tumbang juga tengah jalan. Pohon bisa dipotong orang juga tengah jalan.
Adik-adik, Ustadz punya restoran pertama 2010. Tapi sekali Ustadz punya langsung 20, bos. Bayangin itu dari 2000 berapa itu ya? 2000 dari 99 lah. 99, 2000, 2001. Kemudian 2010, berarti berapa tahun perjalanan tuh? Kira-kira 11 tahun. 11 tahun Ustadz punya tuh restoran pertama tahun 2010. Tapi sekali punya langsung punya 20. Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86. Beberapa diantaranya ada di Riau. Pernah makan insya Allah adik-adik. Namanya Warung Steak. Warung Steak and Shake. Warung Steak. Pernah makan ya? Yang kuning hitam. WS nah. Besok kalau mau makan di Warung Steak silakan, nggak usah bayar. Semua nih satu pramuka nih besok silakan pergi ke Warung Steak yang terdekat di Riau ini, masuk aja, nggak usah bayar di Panam ya, di Panam nggak usah bayar, yang bayar Pak Rektor. Tinggal itu. Menyadari kekuatannya luar biasa. Soalnya mana? Oh daya, oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kasih dayanya bagus, amin. Menyadari kekuatan ucapan itu luar biasa, maka 2011 di hadapan jutaan pemirsa di Antv, Ustadz sembarang nulis. Saya pengen punya tambang emas, saya pengen punya tambang minyak, saya pengen punya tambang batu bara, saya pengen punya perusahaan maskapai penerbangan, saya pengen punya rumah sakit, saya pengen punya ini. Saya tulis satu lembar di hadapan jutaan pemirsa di Antv. Alhamdulillah, sampai sekarang nggak ada yang dikabul. Sampai sekarang dikabul. Tapi rupanya datanglah pengusaha restoran ke Ustadz Yusuf Mansur, ya, menyerahkan kemudian hasil ya dari usaha restorannya. Kayaknya sama aja. Tidak apa-apa. Menyerahkan hasil restorannya, Ustadz, kami punya restoran. Ustadz lagi bangun rumah tahfiz ya di semua kota di Indonesia, Ustadz. Ini hasil dari restoran kami, silakan Ustadz pakai. Yang punya rumah sakit datang, Ustadz kami punya rumah sakit. Ini zakat kami Ustadz, ini sedekah kami, silakan pakai buat dakwah rumah-rumah tahfiz. Yang punya toko-toko emas, padahal saya bilang kepada Allah di 2011 di Antv, ya Allah saya pengen punya jaringan toko emas. Ternyata Allah tidak memberikan toko emasnya, tapi Allah memberikan yang punya toko emasnya. Iya, luar biasa itu. Ustadz, ini hasil kami dagang, hasil kami buka toko, ini zakatnya, ini sedekahnya, silakan pakai. Hari ini 8.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia gratis makan minum, biaya SPP sekolah, seragam, jajan, kacang hijau, bubur dan lain-lain sebagainya setiap Sabtu Ahad. Allah kabulin. 2012 Ustadz berdoa kepada Allah supaya bisa punya perusahaan yang triliunan, bukan miliar nih mainnya, triliunan. 2012 Alhamdulillah lahirlah Petren. Lahir Petren yang tahun 2017 ditawar oleh perusahaan Jepang dan Singapura seharga 4,2 triliun rupiah hari ini. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, itu kan kejadiannya Yusuf Mansur mengatakan pada saat itu kan, di video itu dia kejadiannya pada saat ya dia sudah merasa hebat ya, merasa dia punya segalanya, dia punya punya kemampuan untuk ya katakanlah punya Petren, punya ya dia merasa punya usaha-usaha yang nilainya besar gitu ya.
Dan dia mengakui bahwasanya di tahun 2010 pada saat dia berinvestasi langsung di warung steak itu, dia itu langsung buka 10, ya kurang lebih mungkin 10 cabang gitu ya teman-teman. Nah jadi karena warung steak ini sebenarnya kan milik Jody nih, sesuai dengan legalitasnya milik Jody, dan Jody mungkin diinvestasi gitu ya, dan ada kesepakatan di sana bahwasanya ini dibikin holding gitu atau dibikin grup ya. Jadi untuk yang nantinya untuk warung steak yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ini ada tulisannya by warung group gitu, mungkin kayak gitu pikirannya ya teman-teman. Tapi saya tidak tahu prakteknya seperti apa sebenarnya, karena mereka yang punya yang punya kewenangan itu sebenarnya bukan saya gitu ya. Cuma menurut saya ini penting saya katakan bahwasanya Yusuf Mansur punya investasi warung steak langsung 10 cabang itu dari mana uangnya. Nah di sini ada berita teman-teman ya. Press release-nya adalah kuncinya adalah di sini pada tahun 2009 ya. Pada tahun 2009 yaitu Bu Ilis ini kalau kita bicara Bu Ilis ini ya, Bu Ilis ini kan menyetorkan uang ya. Bu Ilis ikut menyetorkan uang modal investasi sebesar 250 juta dengan rincian sebesar 50 juta disetor ke Koperasi Jasa Keuangan BMT Darussalam yang kemudian nanti disalurkan ke PT Adil Padang Perkasa yang dimana komisarisnya Yusuf Mansur ya. Di sini dijelaskan seperti itu. Jadi yang 200 juta melalui marketingnya. Jadi totalnya 250 juta. 1 bulan sampai 2 bulan Bu Ilis mendapat bagian keuntungan sebesar 10% pada akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 macet, tidak ada pembagian keuntungan tanpa ada alasan yang jelas. Pada tahun 2010 bertepatan di Gedung Serbaguna Global School Legenda Wisata Cibubur pernah diadakan pertemuan untuk membahas pengembalian investasi investor tersebut antara para investor dengan Yusuf Mansur. Dalam pertemuan tersebut, Yusuf Mansur berjanji akan mengembalikan seluruh investasi investor dengan cara mencicil setiap bulan 1-3 bulan. Benar, Yusuf Mansur mencicil pengembalian investasi, namun bulan seterusnya Yusuf Mansur tidak mencicil pengembalian investasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas sampai dengan saat ini, dan akhir menjadi perkara di pengadilan. Nah ini menarik teman-teman, karena apa? Saya mendapatkan sebuah perincian kayak semacam ya mungkin alur waktunya ya saya katakan. Yusuf Mansur berinvestasi di restoran yang katakanlah sudah berdiri gitu ya, dia sekali berinvestasinya 10 gitu. Dan kalau misalkan ya rata-rata satu warung steak itu 2 miliar misalkan mungkin bisa lebih 2 miliar, tapi di tahun 2010 mungkin 2 miliar. Kalau satu investasinya 2 miliar berarti sekali investasi dia 20 miliar. Nah pada saat itu ya teman-teman, kerugian yang dialami para investor batubara ini sekitar ya mungkin 55 miliaran lah gitu teman-teman, atau mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, bisa jadi lebih bisa jadi kurang. Nah Yusuf Mansur pernah bilang bahwasanya dia bergabung di tahun 2010 ya. Ini Allah memang punya cara untuk mengungkapkan ya, tinggal kita bagaimana mengkorelasikan semua yang kita temukan gitu ya. Jadi teman-teman, saya pernah membuat video yang menyatakan bahwasanya ini katanya dengan 2010 ya, bahwasanya Yusuf Mansur itu menerima bukan Yusuf Mansur ya, warung steak menerima sertifikat halal di 2010. Dan kalau kita lihat di beritanya teman-teman, di sini ada berita juga bahwasanya warung steak and shake mendapatkan sertifikat halal pertama kali dari LPOM Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010. Nah, di video saya sebelumnya kan pernah kita ungkapin itu ya teman-teman, dan kita berpikir mungkin nggak sih sebenarnya ini
ini berkaitan dengan Yusuf Mansur gitu ya, berkaitan dengan Yusuf Mansur di mana warung steak punya sertifikat halal, terus dia mengajukan sertifikat halal, di mana Yusuf Mansur akan menggenjot restorannya ya teman-teman. Nah, kalau kita berpikir ya teman-teman, mengambil poin-poin yang diucapkan Yusuf Mansur, terus sertifikat halal, ini kan kayak oke, contoh cocok gitu ya. Oh, jadi karena ada katakanlah yang Ustadz itu, terus kemudian warung steak punya sertifikat halal di tahun 2010. Nah, terus kemudian karena punya sertifikat halal berkaitan dengan Ustadz, berarti Ustadz di sini dia berinvestasi di warung steak gitu ya. Sesuai dengan omongan Yusuf Mansur, 10 kali investasinya. Nah, pentingnya adalah apakah modal yang berkaitan dengan investasi batu bara ini masuk ke warung steak di tahun itu atau tidak? Kenapa di bulan 1, bulan 2, bulan 3 masih ada pembayaran ke investor, terus kemudian di bulan selanjutnya tidak ada pengembalian investor. Dan ada hal yang menarik ya teman-teman, karena di bulan April, kalau nggak salah di bulan April atau bulan yang jelas intinya di 2010 ada sertifikat halal yang muncul, dan Yusuf Mansur mengakui di tahun 2010 dia berinvestasi di warung steak. Ini ya saya nggak tahu plot twistnya gimana. Nah, yang jelas gini teman-teman, yang jelas apapun modal yang didapat Yusuf Mansur, yang pasti modal itu modal besar karena berinvestasi di warung steak yang sekali buka 10 itu kan pasti besar sekali. Dan uang ceramah nggak mungkin dapat segitulah, kecuali dia ngumpulin uang sedekah banyak sekali, mungkin bisa digabungin gitu dengan para kerugian investor itu ya teman-teman. Karena ya itulah, namanya juga MLM kan pasti ada yang dibakar uangnya, ada yang diambil gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.